Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Semoga teman-teman semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Pada sore hari ini kita bersama teman-teman tim Porang Pandeglang Selatan sedang berkunjung ke lokasi tanaman porang senior saya, suhu saya, yaitu Jelug Porang. Ini lokasi tanaman porang senior saya, Jelug Porang Pandeglang Selatan. Ini sengaja kita satu tim ke sini untuk melihat bagaimana tanaman porang senior kita dan berguru tentang cara-cara penanaman porang dan pengendalian hamanya. Nah ini, wow, ini tanaman porang. Punya Jelug Porang ini. Kita mau berguru bagaimana untuk mengurus tanaman porang. Tuh karek masuk ke fase pembentukan umbi. Ya. Tok bongkar. Ya kan ya. Bongkar. Jadi dia jadinya langsung ke dia. Jadi. Oh. Ngajero. Tok tumpuk ke dalam mana ke. Tina resiko tina. Ini kita sedang mempraktekkan membongkar tanaman porang tentang bagaimana posisi umbi dari sisi kedalaman menanamnya dan resiko akibat dari terlalu dalam tanaman porang ini. Nah ini kita sedang gali karena dalam atau tidaknya dalam menanam porang itu akan mengakibatkan terhadap perkembangan tanaman porang. Nah ini sedang digali. Dan ini juga tanaman porang yang kena penyakit jamur. Kita sedang coba buka ya kali ya. Angkat aja. Nah ini yang kena jamur. Tuh masih gede. Nah. Ya awalnya kan di bawah, naik ke dalamnya sekarang coba. Jeruk. Nah, jadi ia melak jeroten kia. Ya kan sebenarnya di uji jero emang tempatnya jero no ya, tapi no itu tuh kayak lihat. Ini yang kena jamur. Nah, ini kena jamur. Dia bisa hidup kena ya kayak. Ini bosok karena kena jamur. Mungkin harus lumayan berat. Potong kan. Ini sedang berguru kita. Berguru terhadap Kang Jelug Porang. Nah ini umbinya, ini umbi 2 musim. Mulai pembentukan umbi. Ini mulai pembentukan umbi. Ini kemarin nanamnya terlalu dalam. Nah, ya awal umbi pertama, no ke 1 musim ke 1. Ya habis serap. Jadi umbi kedua, no ayeuna. Ini eta sagede kitu na ayeuna. Iya. Ya eta lah. Canonaon ka ieu teh? Bentuk atas. Can ngabentuk Atas apa? lagi karek dang sih, karek pos. Nah. Ini Nah, ya bisa umbi 2 musim, porang 2 musim, belum berbentuk katak. cager.
mau bilang ora keneh ya. Tuh kan tipis kulitnya. Nah, yuk mau itu nu becan. Nah, kita juga akan mencoba menggali tanaman porang yang tanahnya terlalu lembab. Kenapa banyak? Karena lupa. Sama saya tumbuh deh ya sama. Nanti saya dibongkar sama aja. Namanya ho. Karena ternyata tanaman porang itu tidak mau dalam posisi tanah terlalu lembab. Ya awalnya lahan dia lembab segera dikocorkan cair. Sok bongkar. Apa coba gitu bongkar begitu. Nah, ini kita bongkar tanaman porang yang tanahnya terlalu lembab. Kita akan coba lihat ini bagaimana makanya kudu ngebesot ya. Siring itu kudu jeroan. Basuh bayapannya. Nah, kita coba nih gali ini. Ini dari tanah yang dari posisi tanah yang lembab ini tanaman porangnya, Pak, teman-teman. Nah, Hilang tak akarnya? Akarnya hilang tak? oh. Ternyata teman-teman tanaman porang yang ada di tanah yang lembab itu akarnya hilang, nggak seperti yang tadi. Sedikit ini. Bagaimana berbeda dengan yang tadi, walaupun agak dalam, tapi tadi di tanah yang kering akarnya banyak. Ini hasilnya dari tanah yang lembab. Jadinya maksud saya. Di kebun kelapa dong kita nih. Ayo nu dihanap teh. Ya. Diusahakan air harus keluar gitu lah. Kan sehat. Ya awalnya umbinya kan besar. Akhirnya karena masalah terlalu lembab gitu kan, kadar air tinggi, airnya mati. Jatuh. Jadi dorman awal ya resikonya tuh karek berbentuk Ya, ini baru berbentuk tapi sudah mati karena tanahnya terlalu lembab. ya. Ya, Jadi kemarin penanganan kan lambat tuh, ya resiko. ini karena penanganannya katanya lambat. Kenapa lambat? Siringan airnya nggak cepat-cepat diatasi sehingga lambat. Kasukan bukan we tadi kasukan di. Iya, no kita kan terlalu parah, coba lihat. Ini yang masih di tanah lembab tapi nggak terlalu lembab banget. Ini kita coba gali lagi. Jadi beda kan resikonya kan orang kerugian waktu. Nges dua usim pannya. Nah, gede. Ya kan karantina lah tuh kak. Kan dorman muda kayak sifat lagi ya. Wanci, nggak koler. Iya. Nah itu juga tuh ini. Ini kemungkinan kepikiran. Ini akar bangkit tuh. Nah, awalnya ikan milet gede kan. ini berawal dari umbi besar karena dari disimpan pada tanah yang lembab, akhirnya di musim kedua jadi kecil, akarnya sedikit, ini sakit ini. Timbul segala penyakit. Mudah-mudahan ya masih bisa di karantina. Soalnya umbinya masih kenceng, keras. Ini resiko sebuah pekerjaan yang asal. Nah, kasatnya. Gitu. Jadi PR kabehan masalah kali orang belajar bareng kurang belajar bareng karena naon lamun orang sharing pengalaman kakak pengalaman abi karena abi
satu langkah meren di depan gitu awal jembatan kakak kan gitu. Saya temuan anak karena dalam kadar air tinggi lembab iya resiko patang lah. Kuduna target minimal 3 kilo ke atas. Tinggal paling sebarang. Iya. Benar. Berapa rugi? Ya iya kan berapa? Kalau di 2 musim berapa per batang? Itu sama. Dia sama. Coba kasih lagi sekalian kali bongkar nih kasih. Kali. Ini kita bongkar lagi teman-teman. Saya mudah-mudahan bisa cager ya. Bu. Kalau yang normal itu ini yang normal tidak ada penyakit dan tanahnya tidak lembab. Bisa diselamatkan kemarin. Masih bisa diselamatkan ini. Ini Berarti ngajanggungan kan. Iya kan masih kan membesarkan ya. Dia kan tinggal dikatakan. Dia kan berbentuk itu kak. ngeraken ya. Itu habis keserap. Setelah ada katak baru pembentukan umbi. Ini juga ada masalah tanaman porangnya. Tuh. Nah, Dia keuntungannya ada 2 padahal berbelah. iya. 2 umbi. Kenapa? Sayang kan? Kuduna ya menghasilkan minimal ini 2,5 kilo, ini 1,5 kilo. Terhambat dengan gulutan yang kurang baik, akhirnya menimbulkan tanaman mati. Ini akar tidak sehat tuh, kelihatan. Ini lepas umbi yang dilepas dari musim kemarin, kan luar biasa besar tadinya ini kan. Dari awalnya besar di musim awal, musim pertama ya. Jadi di musim kedua sayangnya kan tadinya ini air lancar keluarnya, sekarang tersendat karena penanganan kurang ini lambat. Kurang cepat penanganan gitu ya. Ya.